pertanyaan mungkin di kalangan kita itu, apakah kalau memang sholat 5 waktu itu baru diperintahkan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, kemudian ibadah seperti apa yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau mungkin yang saat itu penyakit paling parah kan penyembahan berhala Oke. itu. Ya, itu penyembahan. Sebagian golongan yang mencoba ini membuat kesimpulan sembrono dengan mengatakan ketika ada riwayat tentang Isra dan bertentangan, riwayat ini kok bertentangan, kan yang lebih berarti Isra terjadi lebih dari satu kali. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bertemu lagi di program kami, yakni program Tawasau, podcast Tawasau yang menjadi agenda rutinan pada channel YouTube MTS NU TBS Kudus. Nah, dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Bapak Kiai Israhul Umam. Beliau adalah salah satu staf tenaga pengajar yang ada di MTS NU TBS Kudus dan juga di MA NU TBS Kudus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan dalam kesempatan kali ini, karena kita sudah memasuki bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa yang sangat begitu besar, salah satu peristiwa yang sangat dibanggakan oleh umat Islam di seluruh dunia, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas, berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yakni Kiai Islahul Umam. Untuk memulai pembahasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, saya ingin banyak bertanya ini Gus. Mohon maaf, ini memang saya diminta untuk tim kreatif untuk menjadi host pada kesempatan kali ini, untuk memberikan berbagai macam pertanyaan seputar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, Yai Umam, seperti yang sudah ketika diketahui banyak umat Muslim bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana di sana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin di kalangan kita itu, apakah kalau memang sholat 5 waktu itu baru diperintahkan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, kemudian ibadah seperti apa yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Monggo Yai. Begini ya, Nabi Muhammad itu terkait dengan masalah ibadah, itu beliau mengalami beberapa fase. Ada fase qoblal bi'sah, yaitu fase di mana
beliau belum diangkat sebagai rasul. Kemudian fase ba'dal bi'sah qoblal hijrah. Sudah diangkat menjadi rasul tapi belum hijrah. Nah, kemudian fase qoblal isra ya, ba'dal bi'sah qoblal isra. Kemudian fase setelahnya ya, setelah Isra Mi'raj. Karena tentu setelah Isra Mi'raj itu kan pakem sholat lima waktu itu ya, karena masruknya mulai itu. Sebelum itu ini yang menjadi kadang-kadang menjadi pertanyaan. Ya, di kalangan ya para santri atau mungkin masyarakat awam sekarang yang mulai kritis. Walaupun itu sebenarnya bukan pokok agama ya Mas. Artinya pengetahuan tentang itu bukan pokok agama, tapi ya bagus juga diketahui. Dalam masalah ini saya membaca di Hasyiah Bujairimi alal Khatib, Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, di bab sholat itu beliau menjelaskan, di situ disebutkan bahwa kalau qoblal bi'sah, sebelum diangkat sebagai rasul, ibadahnya Nabi Muhammad itu beliau tidak diperintahkan Allah untuk memakai syariat Rasul sebelumnya. Ya, lam yata'abbad bi syariat Rasul qablahu mutlaqan. Beliau tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat Rasul siapapun sebelum itu. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada syariat, ya ada syariatnya Nabi Musa, ada syariatnya Nabi Isa. Tapi di Hasyiah Bujairimi tadi diterangkan beliau tidak memakai syariat Rasul manapun, Rasul siapapun. Dan beliau ibadahnya itu sebulan dalam 1 tahun di Gua Hira. Jadi kan dalam hadis tentang nuzulul wahyi itu kan beliau ya tahannasu. Ya. Jadi itu di sana di Hasyiah Bujairimi diterangkan beliau itu ibadahnya sebulan dalam 1 tahun di Gua Hira dan juga memuliakan tamu. Nah, itu. Kemudian ba'dal bi'sah, setelah diangkat sebagai rasul, beliau melakukan sholat 2 rakaat pagi dan petang. Pagi dan petang ya. Masing-masing 2 rakaat. 2 rakaat pagi dan petang. Dan saat itu karena ini sudah bisa, berarti sudah ada ayat turun. Akan tetapi lam yasbut, tidak ada dalil valid yang menunjukkan apa yang dibaca beliau di 2 rakaat itu. Nah, tidak ada riwayat sama sekali. Tidak ada riwayat yang sahih, lam yasbut ya, ada yang menjelaskan bacaan beliau itu apa. Kemudian ketika di peristiwa Isra Mi'raj sebelum mendapat perintah sholat 5 waktu, itu kan beliau sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, ngimami nabi-nabi kan itu. Nah, itu juga bagian dari 2 rakaat itu, 2 rakaat yang biasa beliau lakukan. Yang biasa beliau lakukan juga dipraktekkan di Baitul Maqdis juga saat itu. Nah, kemudian beliau di peristiwa Mi'rajnya baru menerima perintah sholat. Semula 50, kemudian meminta keringanan, akhirnya 5 itu. Dan 5 itu pun kemudian saat itu sholat Jumat belum ada. Jumat itu nanti ya. Jadi saat menerima perintah sholat 5 waktu, 50 menjadi 5, itu belum ada sholat Jumat. Sebenarnya nanti. Dan juga belum ada perintah jamaah. Jadi syariat itu yang sudah matang sekarang, yaitu dulu sejarahnya ya nggak langsung
seperti yang sekarang ini langsung ada sholat jamaah, langsung ada Jumat, enggak. Yang Bertahap ya. Jadi pertama sholat 5 waktu dulu, belum ada perintah jamaah, belum ada sholat Jumat. Gitu. Jadi beliau sebelum menjadi Rasul itu sudah dakwah. Setelah Rasul tapi sebelum Isra. Sebelum Isra ya sudah menjadi Rasul, dan sebelum Isra sudah dakwah tapi tidak mengajak sholat 5 waktu karena belum ada perintah. Lah beliau itu ibadahnya tadi sholatnya 2 rakaat pagi dan petang. Dan juga beliau dakwahnya yang jelas adalah tauhid, tapi bukan tauhidnya jelas meninggalkan menyembah berhala, silaturahim ya. Dan beliau sudah sholat di kitab tadi begitu, di Syekh Jeremy sholat 2 rakaat pagi dan petang. Jadi tauhidnya jelas, furuknya atau syariatnya itu ada sholat 2 rakaat pagi dan petang. Kalau 5 waktunya setelah Mi'raj, dan Mi'raj itu ketika beliau kembali ke Mekah pun subuhnya hari itu juga tidak wajib. Ya, karena belum dikasih tahu tata caranya. Ada ilmi bikaifiyati gitu, sekilas gitu, sekilas. Berarti untuk apa namanya tadi qoblal bi'tsah memang Nabi sama sekali tidak beribadah seperti syariat Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi beliau tidak memakai syariat Rasul sebelumnya sama sekali. Tidak diperintah Allah untuk itu. Padahal kan di masa itu kan masih ada pengikut sisa-sisa begitu, seperti Waraqah bin Naufal itu kan di Mekah itu. Itu kan memakai syariatnya, menurut satu pendapat memakai syariatnya Nabi Isa itu, ala dinil masih. Nah, jadi di Mekah itu. Jadi ketika Nabi menerima wahyu itu kan Khadijah pergi ke Waraqah. Nah, Waraqah saat itu sudah sepuh, dia pakai ya dinil masih menurut satu riwayat. Tapi Nabi Muhammad tidak memakai itu. Lam yata'abbad bisyariati Rasul mutlaqan. Setelah bi'tsah, setelah Nabi diangkat sebagai seorang Rasul, kemudian punya rutinitas sholat 2 rakaat tadi, ya, pagi dan petang. Malam. Kalau pagi dan petang. Untuk waktunya tidak secara spesifik, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Kalau di sekarang kan Ghadah itu mulai jam berapa sebenarnya kan ada ya secara lugat. Di situ tidak ada penjelasan yang rinci. Tapi beliau itu sampai punya rutinitas beribadah yang berupa sholat 2 rakaat pagi dan petang itu, beliau inisiatif sendiri atau mungkin dapat wahyu dari Allah atau seperti apa nih? Ada nggak penjelasan tentang di situ? Tidak ada penjelasan, tapi secara umum seorang nabi tidak mungkin membuat aturan sendiri, ya. Tidak boleh nabi itu membuat aturan sendiri. Tapi setelah beliau bi'tsah terutus sebagai seorang nabi, tetap berdakwah, tapi fokus dakwahnya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama itu, tapi kan beliau juga mengajarkan kebaikan, bukan hanya tauhid. Beliau juga ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklus itu kan, siapa itu yang katanya mengaku nabi itu? Apa itu? Siapa pengikutnya? Orang kaya apa orang lemah? Apa yang diajarkan lah itu? Dan jawabannya Abu Sufyan itu kan, yaitu silatul aqarib wa gharuhu itu. Nah, itu. Jadi mengajarkan akhlak juga, kebaikan, ya. Sehingga fokusnya adalah mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di bidang tauhid. Itu mengajak meninggalkan penyembahan berhala. Terus juga di akhlak beliau juga mengajarkan. Jadi memang dari awal bi'tsahnya Rasulullah itu memang selalu mengajarkan akhlak yang baik gitu. Ya, kalau mungkin yang saat itu penyakit paling parah kan penyembahan berhala itu. Ya, penyembahan berhala itu ya, itu dihilangkan terlebih dahulu, dan itu di waktu itu pun sudah ada akhlak, sudah ada silatul arham atau aqarib. Ada tambahan Gus tentang ya itu Qoblal Isra.
Nah, kemudian Gus, saya juga ingin bertanya lagi tentang Isra Mi'raj ini kan memang sesuatu yang sangat luar biasa ya, Iya. yang mungkin memang tidak bisa dinalar oleh akal manusia saat itu. Apalagi saat itu memang tidak ada alat-alat transportasi sangat cepat seperti saat ini. Iya. Sehingga kalau dalam cerita-cerita Isra itu Nabi Muhammad sampai diisrokan atau diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Al-Quds itu tidak sampai menghabiskan satu malam. Itu kita sebagai orang awam itu untuk menyikapi atau meyakini hal itu seperti apa, Gus? Padahal itu sulit kalau dinalar. Bahkan kalau andaikan ada transportasi yang sangat cepat itu mungkin juga masih sangat sulit. Iya, jadi Bagaimana kita menyikapinya, Gus? memang dalam agama itu tidak semuanya rasional. Harus rasional. Tidak semuanya rasional. Ada wilayah-wilayah tertentu di mana kita memang harus tunduk, walaupun mungkin akal kita nggak nemu ya. Mungkin akal kita nggak nemu saat ini. Tapi pada akhirnya kan di zaman kemajuan teknologi kayak gini, itu kan yang dulu kayak mustahil sekarang tidak. Jadi kalau dulu orang dari Indonesia ke Mekah butuh waktu lama, sekarang pesawat cepat. Kemudian orang bisa mengetahui keadaan di Mekah itu nunggu kabar. Sekarang saudaranya di Mekah itu sehat apa enggak? Sekarang video call sudah ketemu, lihat gambarnya ya. Itu jadi kemajuan teknologi itu seakan-akan itu karomah zaman dulu itu ya. Kalau zaman dulu itu lewat karomah. Sekarang itu kemajuan teknologi itu membuktikan bahwa hal-hal yang dulu itu mungkin akal sulit menerima sekarang bisa menerima. Bisa. Jadi untuk memang peristiwa Isra Mi'raj itu karena ini masalah memang khariqun lil adah dan ada di Quran Isra-nya itu. Mau tidak mau kita harus taslim ya. Harus taslim wa kullu mu'atabihi rasul fahbu taslimu wal qabul. Jadi kalau Isra itu ada di Quran, kalau Mi'rajnya kan dalam hadis. Nah, kemudian kisah tentang Isra Mi'raj itu sebenarnya banyak hadis yang menyebut, banyak riwayat yang menyebut ya, terlepas dari ada yang sahih ada yang dhaif, itu banyak sekali, sehingga para ulama dalam menceritakan alur atau menceritakan urutan itu Nabi pertama melihat apa itu ada yang mengambil yang beliau anggap kuat, jadi simple ya. Mulai ini terus kemudian Mi'raj ya sudah. Ada yang memilih jalur mengumpulkan riwayat-riwayat yang tersebar itu. Yang saya tahu hingga hari ini yang saya tahu itu yang paling saya suka kisah Isra Mi'raj itu adalah yang disebutkan oleh Imam As-Shalihi Asy-Syami, Muhammad As-Shalihi Asy-Syami, beliau wafat 942 Hijriah. Nama kitabnya Subulul Huda war Rasyad. Subulul Huda war Rasyad itu berjilid-jilid banyak, itu tebal itu. Itu beliau satu zaman dengan Syekh Zakaria ya, wafatnya lebih dulu Syekh Zakaria. Syekh Zakaria itu kan 926, Wakilah 927. Kalau beliau 942. Jadi Syekh Abdul Sa'ron itu juga pernah mengomentari kitab sirahnya ini Asy-Syami yaitu Subulul Huda itu. Beliau seingat saya berkata Syekh Sa'ron itu kitab sejarah yang paling lengkap atau paling tebal yang saya baca, yang saya tahu. Dan itu enaknya lagi itu mutakhirin dan beliau ulama hebat sehingga bisa menyeleksi riwayat-riwayat yang mungkin dianggap
kurang valid. Ya, kurang valid. Kalau sirah-sirah yang lama seperti sirah Ibnu Ishaq itu kan kadang ada yang Asal cerita yang mungkin hanya riwayat, hanya riwayat lalu dicantumkan. dibukukan. Jadi mungkin tidak ada ini ya seleksi rawinya, mungkin begitu, sehingga ada cerita yang mungkin oleh mutaakhirin dianggap tidak valid. Nah, kalau yang belakangan kan mungkin, apalagi ketika ulamanya memang alim, kredibel, hati-hati, ya itu kan beliau akan menyeleksi kan gitu. Pertimbangannya sangat bagus sekali. Jadi itu beliau mengumpulkan beberapa riwayat. Ya, jadi beliau mengkritik sebagian golongan yang mencoba ini membuat kesimpulan sembrono dengan mengatakan ketika ada riwayat tentang Isra dan bertentangan, riwayat ini kok bertentangan, kan yang bikin berarti Isra terjadi lebih dari satu kali. Nah itu beliau nggak setuju ya. Loh, jangan langsung disimpulkan begitu. Kalau Isra Mi'raj terjadi lebih dari satu kali, ya. Kalau kita fokuskan Mi'raj dulu, kalau Mi'raj terjadi lebih dari satu kali, lalu bagaimana mungkin sholat itu diperintahkan 50 kali berkali-kali minta keringanan? Itu kan kalau dicerna ya, itu kan sulit dicerna ya kan? Masa diperintah saya jaluk 5, ya waktu ngono neh kan? Jadi beliau kemudian itu mengumpulkan beberapa riwayat di kitab Subulul Huda itu. Jadi akhirnya panjang ceritanya itu. Dan ketika dulu saya membaca di kitab lain yang lebih simpel, itu tidak ada hikayat Nabi melihat, apa di situ ada. Nah itu. Jadi kalau yang biasa yang saya kaji dulu waktu kecil kan Kisah Mi'raj dan itu kan ringkas ya, ringkas. Jadi di Subulul Huda itu riwayat-riwayat dikumpulkan, dan karena beliau ahli hadis juga, beliau juga kadang gitu. Ini riwayat ini gini, dan ini dhaif ya gitu. Jadi sangat panjang lengkap ceritanya. Jadi memang beliau pun mengakui sebenarnya pada saat Nabi mau diisrakan itu kan dibelah dadanya. Itu sebenarnya saat itu beliau di dekat Ka'bah. Kan memang satu riwayat begitu, beliau di dekat Ka'bah tidur, lalu dibawa oleh malaikat ke Zamzam. Riwayat lain beliau di rumah. Ya atap rumah dibuka oleh malaikat, lalu dada dibelah. Nah, dicuci pakai Zamzam kolbunya. Ini dua riwayat ini beliau sebutkan semua. Tapi beliau tidak terus menyimpulkan berarti ada dua Isra, tidak. Jadi pokoknya ada dua riwayat gitu. Bahwa kemudian ada ulama yang mengatakan ada kemungkinan Isra terjadi berkali-kali, ya itu monggo. Tapi kalau Mi'rajnya itu Mi'raj yang ada perintah sholatnya kok berkali-kali, itu kayaknya akal nggak menerima. Nah, jadi beliau tidak setuju dengan kesimpulan bahwa kan hadis yang ada itu mukhtalifah gitu ini. Terus langsung disimpulkan Isra terjadi berkali-kali, Mi'raj berkali-kali, itu beliau menolak. Ya, karena kalau Mi'raj yang ada perintah sholatnya, itu beliau memastikan satu aja itu kejadiannya. Ya, beliau menolak kalau ada banyak Mi'raj. Ya. Nah, masa kanjeng Nabi munggah ring langit, iki sapa ya? Ditakoki malaikat. Mana waman ma'aka? Berulang kali. Nah, ini Gus, memang seperti yang jenengan jelas wau, memang demikian adanya Isra dan Mi'raj itu memang sesuatu yang memang saat itu khawariq lil adah, tidak masuk akal, dan kita sebagai seorang muslim memang cukup untuk menerimanya saja, karena memang tidak hal dalam ajaran kita memang tidak perlu segala sesuatu itu harus tidak semuanya harus sesuai dengan rasional kita. Kalau apa ya, seperti malaikat itu kan kita cukup iman aja. Ada malaikat, ada surga, neraka, ya jangan sampai kemudian kita mengedepankan akal lalu mengatakan surga neraka itu hanya khayalan saja lah, itu kan repot ya. Tidak boleh.
Oh iya itu nanti ya. Oke Gus. Di Isra Mi'raj itu sendiri kan memang dalam riwayat-riwayatnya Nabi Muhammad SAW itu kan menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kira-kira saya sendiri bertanya nih, kira-kira kenapa kok dalam momen itu Allah Subhanahu wa taala itu baru memberikan perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dalam cerita-ceritanya kan cukup lama itu setelah Nabi Muhammad bi'tsah sampai Isra Mi'raj itu kan sangat cukup lama sekali. Saya baca-baca itu ada riwayatnya 15 tahun atau nggih Gus, leres napa pripun? Kalau dalam Hasyiah Bajuri itu dikatakan peristiwa Isra Mi'raj itu qoblal hijrah bisanatin wakila bisittati ashurin. Itu di Bajuri gitu. Jadi 1 tahun sebelum hijrah, beberapa orang mengatakan setengah tahun sebelum hijrah. Kalau beliau di Mekah kita katakan 13 tahun. Berarti 12 tahunan baru Isra Mi'raj. Baru Isra Mi'raj. Ya. Ya itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok baru setelah 12 tahun Nabi Muhammad itu diangkat sebagai seorang rasul baru diberi perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang sebagai ajaran utama agama Islam ini. Kalau soal itu yang kita tanya tentu bukan alasan ya, tapi adalah hikmahnya. Hikmah. Allah nggak butuh elat, nggak butuh alasan. Elat. Lebih tepatnya hikmah. Kalau tentang elat hikmah tentang masyru'iyah sholat 5 waktu itu saya belum pernah menemukan. Yang pernah saya baca itu ada ulama yang berpendapat tentang masalah Isra Mi'rajnya itu. Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah dan Abi Thalib. Ya. Jadi beliau itu kan dilanda kesedihan ya. Sebut Amul Huzn. Ya Amul Huzn itu. Jadi beliau sedih ya karena kan Nabi kan punya sifat a'rad basariyah ya. Jadi beliau bersedih dan di antara hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah tasliyah. Jadi tasliyah kepada Nabi Rasulullah SAW. Persoalan beliau itu kemudian menerima perintah sholat itu hikmahnya saya belum tahu, belum pernah membaca. Setelah sekian puluh tahun Gus baru mendapat perintah sholat kan, saya pribadi pun kenapa nggak sejak dulu gitu. Tapi memang belum ditemukan. Saya belum. Jadi kan ya itu hikmah sendiri pun itu kan kadang-kadang juga kesimpulan dari ulama juga. Misalnya begini misalnya. Apa hikmahnya sholat kok hanya 5? Nah, itu para ulama berbeda pendapat loh tentang hikmahnya itu. Saya pernah baca sholat. Itu loh. Ternyata ulama pun berbeda menjelaskan hikmah dari 5 itu. Maksudnya kok kenapa 5 dengan waktu-waktu yang tertentu. Itu? Kok misalnya kenapa kok enggak 6 misalnya atau enggak 4 ya? itu ternyata para ulama dalam menjelaskannya pun beda-beda. Jadi ya kadang-kadang hikmah itu kan disimpulkan ulama dari dalil-dalil yang ada atau mungkin kadang dari kasafnya seorang ulama yang mencapai makom itu, sehingga ada kemungkinan memang menyimpulkan hikmah dari suatu perkara itu berbeda gitu. Hikmahnya beda-beda. Artinya hikmahnya cara aku iki dalam lain ya begitu ya, itu bisa berbeda-beda dan bisa jadi hikmah itu lebih dari satu juga bisa. Ya, paling berarti bisa disimpulkan kalau hikmah dari adanya Isra Mi'raj yang dimana Nabi itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu sebagai tasliyah. Ada pendapat yang gitu ya, tapi nggak tahu apakah itu muttafaq alaih apa enggak. Artinya disepakati ada. Jadi ada pendapat begitu. Jadi itu bentuk tasliyah kepada Nabi setelah beliau menerima musibah yang besar itu, ditinggal wafat istri dan pamannya. Kalau dalam riwayat-riwayat
yang ada Gus, yang mungkin jenengan pernah membacanya, apakah memang seperti yang sering kita baca bahwasanya awalnya Nabi itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehingga akhirnya berkurang sampai hanya 5 waktu. Itu emang apakah riwayat-riwayat yang pernah jenengan baca itu memang demikian? Di Hasyiah Bujaimi tadi itu ketika kemudian Allah menetapkan 5 waktu, maka menurut satu pendapat 5 waktu itu berlaku untuk Nabi dan umat. Untuk Nabi dan umat. Tapi ada benar mengatakan 50 masih wajib untuk Nabi. Oh, dan 5-nya untuk umat. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau di yang muktamad di kitab tadi itu, ya, yang muktamad saya kasih itu mansuh untuk semua. Bagi Nabi 50 itu mansuh juga. Jadi Nabi itu wajibnya ya 5. Kelebihannya nawafil bagi Nabi. Itu satu pendapat ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan 50 itu tetap untuk Nabi, 5 untuk umatnya saja. Umatnya. Ada yang tambahan riwayat yang lain selain itu? Atau mungkin memang dari awal riwayat itu memang nggak ada ceritanya sampai 50 dulu, memang dari awal 5 langsung disampaikan pada Nabi. Itu ada gak yang seperti itu? Langsung 5. Yeah. Saya belum tahu. Itu kan saat itu juga kan Nabi minta keringanan ya. Jadi dalam ceritanya memang meminta keringanan. Kan waktu itu juga di momen Mi'raj itu. Sehingga Nabi sampai Mekah itu yang membawa perintah sholat 5 itu. Yang menjadi perdebatan kan untuk Nabi Muhammad sendiri itu masih 50. Artinya 5 itu hanya untuk umatnya ataukah 5 itu untuk Nabi juga? Untuk Nabi juga. Kalau tadi juga panjenengan menyinggung bahwasanya proses Isra Mi'raj itu kan berjalan semalam. Kemudian tidak sampai 1 malam. Tidak sampai 1 malam. Yang pada intinya Nabi Muhammad itu juga sudah pulang ke rumah waktu subuh. Sebelum subuh malah. Di Masjidil Haram sebelum subuh. Dan pada subuh itu pun beliau belum sampai melaksanakan sholat subuh. Oleh adamil ilmi bi kaifiyati. Karena memang nggak ada, belum diajari cara-caranya gitu. Ya. Maka tadi saya katakan sholat 2 rakaat sebelum Isra Mi'raj itu bagaimana sih? Ya itu tidak ada. Baca apa beliau? Terus rukuknya bagaimana? Ya itu namanya sebut maqara'ahu fihima ya. Jadi dan ini karena ini bukan pokok agama ya. Jadi kalau bagi saya sih cukuplah keterangan tadi ya. Artinya kita tidak harus meneliti, coba ya tak buka tareh gede. Nabi ku biyen maca apa atau ya itu ya, tapi kalau mau cari ya monggo. Kalau saya pribadi sih ya itu sudah cukup. Jadi bahwa menurut Hasyiah Bujaimi beliau sholat 2 rakaat pagi dan petang sebelum Isra. Dan ditambahi keterangan tidak ada riwayat yang sabit beliau baca apa. Walaupun memang sudah ada ayat turun karena beliau sudah menjadi rasul. Oke Gus. Kemudian kalau memang waktu subuh itu beliau belum bisa melaksanakan sholat subuh karena belum tahu kaifiyah atau caranya. Kemudian proses memberitahu Rasulullah bagaimana cara sholat itu. Nah itu kan itu disebutkan di beberapa kitab, ada di Fathul Wahab juga ada, di kitab fikih banyak. Kitab fikih yang agak tebal itu. Jadi Nabi itu diajari oleh malaikat Jibril. Diajak berjamaah. Ya, itu. Jadi mulai zuhurnya baru wajib. Baru zuhurnya. Ya, zuhurnya itu diajari. Jadi zuhurnya dikasih tahu tata caranya, diajak jamaah oleh malaikat Jibril. Tapi amani Jibril kan gitu hadisnya. Ya. Tapi waktu itu juga belum ada syariat berjamaah juga Gus ya. Kalau syariat berjamaah belum ada gitu. Tapi waktu diajari itu diajak berjamaah sama malaikat. Ya ngajarinya gitu. Jadi di Mekah itu kan
posisinya kaum muslimin kan masih di bawah tekanan kafir Quraisy. Ya, sehingga sholatnya itu kalau berjamaah nanti ketahuan. Ya, bahkan di hikmah nih Gus. Ya, jadi di Hasyiah Sarqawi itu disebutkan sejarah sholat duhur asar kok sirri, ya. Duhur asar itu kan masih di Mekah karena Ba'dal Isra itu masih beberapa bulan di Mekah baru hijrah. Baru hijrah. Itu duhur asar kok sirri. Ya, itu sejarahnya gitu, memang sirri karena kalau dibaca keras orang kafir keras mendengar itu misah-misah. Ya subullah ya subur rasul, bahaya ini. Ya, itu makanya sirri. Nah, kalau maghrib kan mereka mungkin sudah mulai masuk rumah karena kan sudah tidak. Dulu kan belum ada listrik ya. Kalau sekarang kan malam ramai. Jadi sudah waktunya asya, makan sore pulang ke rumah. Nah, kalau subuh kan masih tidur. Subuh itu keras. Ya, jadi kalau sudah maghrib kan sudah petang ya, itu wayah asya, makan sore masuk rumah. Hanya keras. Tapi ini juga menarik Gus. Kalau memang tadi hikmahnya kenapa kok sholat duhur dan asar itu sir, karena memang aktivitas orang-orang kafir Quraisy masih di luar rumah, masih dalam tekanan orang kafir Quraisy, sehingga malah nanti dikhawatirkan akan ya subullah ya subur rasul. Itu apalagi saat itu belum disyaratkan berjamaah. Yeah. Nah, padahal kita tahu bahwasanya kalau jahar itu kan berlaku kalau berjamaah. Kalau misalkan sholat sendirian, itu apakah masih ada kesunahan jahar juga tuh? Kalau persoalan jahar itu kan gini, untuk sholat maghrib, isya, subuh itu meskipun munfarid itu masih sunnah jahar. Oh, masih sunnah jahar. Masih sunnah jahar. Ini mungkin yang banyak tidak diketahui orang-orang. Ya. Jadi tidak mungkin jadi yang saya tahu ya itu ketika saya lihat orang sholat itu tuh memang beberapa gitu sholat sendirian, sholat maghrib pelan tetap pelan. Ya, sholat maghrib tetap pelan bacanya mereka. Padahal itu rakaat 1-2 Fatihahnya jahar meskipun munfarid. Ya. Saya tuh pernah sholat ya, kalau nggak salah itu maghrib mungkin ya, sudah selesai ada orang sholat sendiri. Kok keras, saya toleh, ternyata munfarid tapi kiai, jadi orang alim ya. Kok oh iya, karena mau wong alim jadi jangan dikira lura imam kok banter, bukan imam kok keras ya, bukan begitu. Munfarid pun untuk maghrib isya subuh sunah jahar, dan saya pernah mendengar ada kiai sholat sendiri kalau nggak maghrib ya isya itu jahar munfarid padahal tidak berjamaah. Itu karena wong alim ya, jadi tapi kayaknya banyak yang israr ya, baca pelan ketika munfarid padahal itu maghrib isya subuh. Ini banyak yang nggak tahu Gus. Ya bisa jadi gitu atau bisa jadi entah kenapa ya bisa jadi memang banyak yang belum tahu ya, saya nggak tahu, tapi bisa jadi ada yang belum tahu. Maka di kesempatan PHBI ya, peringatan hari besar itu memang harus disisipi penjelasan ya tentang tata cara ibadah. Jangan melulu cerita atau fadilah saja. Cerita penting, cerita Islam itu penting, fadilah penting. Tapi tata cara ibadah ya, mana yang dilarang, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh itu perlu dijelaskan. Jadi jangan sampai kemudian orang ikut pengajian 10 tahun nggak bisa jamak qashar karena tidak pernah dikasih tahu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang bisa megang mic ya, yang ngisi itu. Jadi tolong itu kaifiyah ibadah, terlebih jika ada masyarakat yang memang melakukan kesalahan fatal dalam ibadahnya, dalam sholatnya, tolong diterangkan.
Lah kalau sejak awal membahas fikih kan mungkin wong sing belum suka kan wah ngantuk, sepaneng gitu ya. Nah kalau gitu kan bisa disisipkan ya. Jadi di tengah-tengah mau itu disisipkan. Itu mestinya begini, kayak gitu. Itu saya itu pengalaman saya itu ya gitu kadang menyisipkan itu dan kadang ada yang tanggap itu gini. Lho nek wonten tiyang ngeten terus pundi? Sing cetha-cetha salah misalnya. Saya katakan nek memang cetha salah terus sampean kepengen ngelokke. Dan sampean mboten kiai. Ngeten mawon. Gini aja. Biar nggak ada kesan menggurui karena mungkin sesama orang awam digurui dia bisa ini ya kurang bisa menerima dia gini aja bahasanya gini aja. Saya pernah ngaji kata Pak Yai itu mestinya begini nggak begitu. Jika ditanya kiai siapa ya sebut aja nama kiainya nggak apa-apa. Gitu. Sebut aja ya, jadi jangan jangan menggunakan kesempatan tabligh untuk sekedar mencari popularitas atau apa. Jadi gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kan gini, masyarakat butuhnya apa kita sampaikan kan gitu. Ketika mereka itu sholatnya aja belum benar, gak usah ngomong yang tinggi-tinggi, ngomong makrifat, ngomong hakikat, kasaf, gak usah tinggi-tinggi. Itu enggak mereka butuhkan. Menurut agama itu bukan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan itu menurut agama. Itu yang pokok-pokok aja walaupun kemudian tidak melulu itu keterangan karena khawatirnya tadi jenuh nek ngono tok ya itu ya maka bisa kita sisipkan ya. Misalnya kan kita menjelaskan bab wudu misalnya. Karena ini terkait di Isra Mi'raj itu kan juga wudu difardukan fardhisolah kan gitu. Lailatul Mi'raj. Kalau kita sejak awal bicara ke audien langsung ngomong rukun wudu ini bisa jadi orang yang awam belum biasa dengan fikih itu kan mungkin bosan. Bisa kita awali dengan masalah hadis yang menerangkan bahwa orang itu ketika wudu membasuh wajah, dosa-dosa wajahnya dikasih fadilah. Ya itu. Nah, lalu kita katakan wajah niku mulai sini sampai sini ya, tidak boleh ada perkara yang menghalangi sampainya air di wajah. Kita selipkan. Lalu membasuh tangan itu ketika membasuh tangan dosa-dosa tangan keluar. Nah, lalu kita katakan tidak boleh ada cat kuku di kukunya. Nah, itu kita selipkan. Itu tugas kita. Jadi kalau melulu fikih kok kita khawatir wongnya bosen, orang kita selipkan. Memang orang berdakwah itu kan harus memahami karakter masyarakat setempat itu. Kalau kita hanya berpikir piye ben masyarakatnya seneng, piye ben diundang piye ben gak ngantuk, lalu kita mengabaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan, kita memperbanyak guyon atau yang kurang manfaat untuk mereka. Nah, ini kan repot. Jadi akibatnya ngaji bertahun-tahun, dengar ceramah bertahun-tahun, tapi tata cara ibadahnya jamaah kosor enggak tahu. Ini misalnya begitu. Ya, maka ini momen peristiwa Isra Mi'raj atau pengajian yang diadakan di bulan-bulan Rajab itu ya sambil disisipi tentang tata cara ibadah. Jadi kan banyak masyarakat yang masih suka dengan seremoni-seremoni seremonial pengajian itu loh. Ya, acara seremoni itu banyak yang masih, maka itu kita manfaatkan untuk mengedukasi mereka. Jadi saya pribadi itu mengajarkan fikih itu dengan berbagai cara. Ada majelis yang memang saya kasih fikih tapi saya tulis, saya bagi.
Ya, dulu tuh pernah beberapa tahun yang lalu tuh sholat saya tulis, di fotokopi saya bacakan. Karena mereka sudah sepakat dengan saya bahwa saya itu pengisi tunggal di majelis itu. tersebut. Lah kalau nggak ada kesepakatan gitu mungkin wah metenteng ganti kiai ya gitu ya. Gitu. Ini karena kesepakatan tunggal dan memang sejak awal itu disepakati ngaji temenan. Ya maka saya tawari ngaji kitab apa saya buat tulisan mawon. Saya tulis. Gitu. Ada yang modelnya pakai kitab saya baca saya murati enggak di mana nih utawi iki Langsung ya, dijelaskan. jadi ada majelis di majelisnya Habib itu saya diminta ngajar karena banyak yang orang awam ya, ada yang alim juga. Saya bacakan kitab Tadhkirah Hadramiyah. Kan ada bab salatnya itu. Saya baca, saya jelas enggak usah terkep utawi iki kuda. Gitu. Oke, Gus. Berarti intinya dalam momen Isra Mi'raj kali ini penting bagi kita untuk lebih mengedepankan atau menyisipkan gitu, Gus, menyisipkan edukasi tentang tata cara sholat kita. Ya, bahkan kalau perlu itu ada kajian khusus bab sholat. Di tahun kemarin nggak salah ya, itu SMA TBS Keramat mengundang saya, ya, dialog bab sholat. Nah, insya Allah nanti kita undang juga Gus di MTS ketika ada pengajian geologis, Gus. Jadi gini, kan gini kita lihat audiennya ya. Kalau audiennya itu siswa kan mungkin masih nyanda akal ya. Tapi nek mungkin mbah-mbah nok kampung kan mungkin beda lagi. Maka kita harus tahu situasi. Kalau konteksnya adalah masyarakat awam di kampung, ya kita sisipkan keterangan-keterangan itu. Ketika kita khawatir nek fokus fikih bosen, kita sisipkan. Tapi di kalangan tertentu misalnya siswa itu bisa kita langsung fokus ke bab sholat, tidak apa-apa. Ya itu. Jadi intinya kita harus pandai, kita harus kalau orang bisnis itu bahasanya membaca peluang bisnis. Nah kita peluang nasrul ilminya itu kita yang harus giat untuk mencari peluang itu karena bagi ulama ibadah utamanya kan nasrul ilmi. Ya, jadi bagi pejabat ibadahnya adalah melayani rakyat, ya, membuat peraturan yang adil. Nah, bagi ulama ya nasrul ilmi itu. Bagi orang yang punya anak istri harus menafkahi ibadahnya ya mencari nafkah di samping sholat itu. Bagi orang yang punya ilmu ibadahnya nasrul ilmi, ya. Jadi jangan sampai kalau Ghazali kan salah ya. Omong ulama kok malah ninggal nasrul ilmi sibuk wiridan. Maksudnya Ghazali kan malah salah itu. Ibadah wiridannya aja sampai ganggu nasrul ilmi. Santri thalibul ilmi fokusnya ke thalabul ilmi, wiridane ojo sampai ganggu thalabul ilminya begitu. Jadi guru fokusnya mengajarkan begitu. Jadi ketika mengajarkan harus bisa mencari celah ben audien atau murid tertarik dengan materi yang sehingga ketika tertarik mereka suka, mereka memahami. Nah, kalau sudah nggak suka kan ya nggak mau perhatikan gitu. Ya Gus, alhamdulillah ini telah banyak sekali hal-hal yang kita bahas mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak ilmu yang kami dapatkan, yang kami peroleh dari panjenengan. Yang terakhir Gus mungkin pesan yang ingin jenengan sampaikan untuk pemirsa di luar sana terkait momen Isra Mi'raj ini kira-kira apa Gus mungkin? Iya, jadi momen Isra Mi'raj ini sebaiknya ya kita gunakan untuk pertama kalau memang sholatnya belum bagus, ya kita gunakan untuk memperbagus sholat dengan cara mengkaji bab sholat. Mengkaji itu caranya bisa menghadiri diskusi atau bertanya, ya, atau ngerawuh ke ustadz di musolane, ya, gitu. Kemudian jika sudah bagus dalam arti syarat rukunnya terpenuhi, kok jamaahnya masih malas, nah ditingkatkan jamaahnya, ya. Jadi dan jangan lupa
kerabat-kerabat kita yang mohon maaf mungkin sholatnya belum bagus, atau mungkin anak-anak kita, karena kadang-kadang anak-anak itu justru kurang diperhatikan kadang-kadang. Salatnya. Subuh juga ya. Subuh ya. Dan juga kalau kita guru ya juga ada baiknya juga gitu, ikut misalnya ada murid telat. Ini sekolah manapun ya, sekolah manapun. Muridnya telat, ditanya kenapa? Kesiangan. Udah salat subuh belum? Nah, itu guru kan nggak apa-apa tanya gitu lah. Kalau orang lain kan kayak menghakimi ya. Jadi kalau guru kan ya wajar lah tanya gitu. Dalam rangka mendidik. Ya, jadi ya, kesiangan, loh kok kesiangan? Mpun sholat subuh tah dereng. Dereng ya, ayo kodok dulu. Ini agar terbiasa. Ini kalau misalnya terjadi ya aja ya. Kadang-kadang kejadiannya sih enggak ya. Kejadian gitu. Dia sudah sholat subuh lalu tidur. Nah, kalau dia ternyata gitu, mpun sholat subuh sampun. Loh, bar sholat subuh tilem nggih. Nah, kita kan nasihati. Tidur setelah sholat subuh itu tidak baik. Menurut agama tidak baik, menurut kesehatan tidak baik. Dokter pun tidak baik. Dalu tadi malam begadang. Nah, kita tanya kenapa begadang? Belajar. Loh, belajarnya jangan terlalu larut. Atau jagong. Nah, kita kasih tahu. Ini kan bentuk perhatian guru kepada murid. Ya, itu begitu. Jadi orang-orang di dekat kita, di lingkaran kita, di circle kita itu mungkin anak-anak kita walaupun masih kecil asal sudah tamyiz ya. Dibiasakan, apalagi kalau sudah 7 tahun itu harus diperintah sholat itu. Kalau Benar-benar orang tuanya nggak merintah, dosa loh orang tuanya itu. Dan ini kadang-kadang masyarakat itu ya tidak memperhatikan. kayak mungkin ada yang belum sampai sini karena mungkin juga belum tahu. Maka pesan saya ya tadi, kalau momen ini Rajabiyah ini kita gunakan untuk memperbagus sholat. Kalau sudah bagus tapi baru di level munfarid bukan jamaah, nah, kita perbanyak jamaah, kita istimewakan jamaah, dan juga orang-orang di sekitar kita yang ada di lingkaran kita. Kalau kita melihat ada sholatnya yang belum bagus, ya kita nasihati. Apalagi kalau mohon maaf ada yang belum 5 waktu sholatnya, kita nasihati. Karena zaman akhir kayak gini kadang-kadang ya itu sholat itu ya kadang ada yang bolong-bolong, dan ini harus ada perhatian. Kalau tidak khawatir kulino ya, terbiasa meninggalkan sholat. Dan ini yang nanti dampaknya bisa panjang nanti. Sampai gede Rasul sholat, anaknya melu Rasul ini kemana-mana nanti. Gus, terima kasih banyak Gus atas kehadiran panjenengan di podcast kita, podcast Tawasau yang ada di channel YouTube MTS MTPS Kudus. Benar-benar kami berterima kasih atas kehadiran panjenengan, bisa banyak berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rajabiyah, dengan Isra Mi'raj, terlebih lagi pesan-pesan tadi yang jenengan sampaikan untuk kami, untuk pemirsa, semoga bisa kami dengarkan dengan baik dan kami ikuti. Dari saya sendiri, Ahmad Sofi Lutfi, sebagai pembawa acara atau host dalam kesempatan kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya sendiri. Terakhir, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan oleh kami sehingga dapat memberikan edukasi yang bermanfaat kepada para pemirsa di rumah. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.